Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nes Wisnu Adi Sunyoto. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kami akan menjelaskan bantuan hidup dasar atau bahasa medisnya atau bahasa luar negerinya adalah BLS atau Basic Life Support. Bagaimana tata laksana kita menemukan korban henti nafas, henti jantung pada korban tidak hanya di rumah sakit, tapi dalam hal ini penekanannya adalah kejadian di rumah sakit di tempat kita bertugas. Artinya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, fokusnya kita akan melihat kejadian henti nafas, henti jantung di rumah sakit kita bertugas. Syukur-syukur apabila kita bisa menemukan, apabila kita menemukan korban di ruangan terbuka ataupun korban di masyarakat umum misalkan, atau di tetangga kita, ataupun misalkan terjadi di pinggir jalan, minimal kita bisa mengetahui tata laksana di awal ketika menemukan korban henti nafas dan henti jantung. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini adalah nomor telepon saya dan ini adalah email saya tinggal di Depok, kemudian saya sehari-hari bertugas di RSUD Hikmah Sehat Afiat Kota Depok sebagai perawat pelaksana, kemudian juga saat ini juga saya sebagai pengurus DPD PPNI Kota Depok dan sebagai pengurus pusat Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mari sama-sama kita mereview ulang, kemudian melihat ulang Bapak Ibu untuk tindakan ataupun kejadian seperti apa sih penanganan terkait dengan bantuan hidup dasar. Seperti apa sih kita menemukan korban henti nafas, henti jantung. Dalam kondisi apa sih? Nah, kita lihat berbagai kejadian ataupun fenomena yang bisa kemungkinan terjadi henti nafas dan henti jantung. Tidak hanya rekan kerja kita saat bertugas, si penunggu pasien, ataupun pasien itu sendiri yang sedang saat dirawat ataupun sedang sakit di rumah sakit RSUD Depok saat ini sedang sakit, misalkan tiba-tiba terjadi henti napas dan henti jantung, tindakannya seperti apa? Nah, kita lihat bersama-sama. Mari sama-sama kita lihat videonya. Baik, ini adalah videonya. Ada orang-orang sedang bermain, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba henti nafas dan henti jantung. Kemudian kita langsung meminta pertolongan, teriak, minta bantuan. Nah, ini adalah si korban yang tadi henti nafas, henti jantung, menceritakan kejadiannya. Kemudian dicek nadi dan juga cek kesadarannya, tidak ada respon, diberi rangsangan nyeri. Kemudian langsung dilakukan tindakan resusitasi jantung paru. Inilah kelebihan yang terjadi pada saat di luar negeri. Semua masyarakat awam bisa melaksanakan tindakan tersebut. Mudah-mudahan kita minimal di tempat kita bertugas bisa melaksanakan tata laksana pertolongan pertama pada korban henti nafas dan henti jantung. Ini adalah tim medis datang, tim penolong datang. Rekan-rekan semua, kita lihat. Kemudian setelah ini adalah tindakan orang awam yang menolong si korban tersebut diserahkan kepada tim medis. Seperti di rumah sakit kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apabila kita menemukan korban henti nafas di jantung, silakan teriak kode blue. Karena di rumah sakit kita sudah terakreditasi maka dari itu sudah ada SPO-nya, tata laksana henti nafas di jantung pada korban. Silakan teriak kode blue 3 kali, kemudian disebutkan nama ruangan, kemudian kita sebutkan juga adalah korbannya. Contoh, kode blue, korban laki-laki dewasa di depan poli mata, misalkan. Kemudian kita teriak sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya agar apa? Agar direspon oleh orang banyak. Karena kalau kita tidak teriak kode blue, orang tidak akan merespon. Tapi kalau kita teriak sekuat-kuatnya kode blue, korban laki-laki, kemudian ruangan berada di depan poli mata misalkan. Nanti akan ada direspon oleh security akan merespon proses untuk kode blue-nya datang, sehingga nanti tim kode blue-nya datang.
Ya, kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua tidak menginfokan nama ruangannya, nanti tim Code Blue-nya bingung untuk mengidentifikasi tempatnya. Artinya, teman-teman semua ya silahkan melihat, silahkan juga menginformasikan, ya termasuk tim Code Blue-nya bisa meluncur ke lokasi ataupun tempat kejadiannya yang pada saat itu korban ditemukan. Oke, jadi apa itu bantuan hidup dasar atau Basic Life Support? Ini menurut AHA tahun 2020. Ya, usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Artinya yang perlu digarisbawahi adalah yang mengancam nyawa. AHA tahun 2020. Ya, Pak, bagaimana pada saat kita menemukan korban henti nafas, henti jantung gitu ya, tapi nadinya masih ada? Oke. Nanti kita lihat tahapan-tahapannya, kemudian kita lihat urutan-urutannya pada saat kita menolong korban henti nafas di jantung. Oke, nah ini adalah gambar ataupun ada gambar jantung dan juga ada gambar otak manusia. Ya, ini adalah kelebihan ataupun ini adalah istimewa dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia. Artinya ketika ada korban henti nafas, henti jantung, ya 3 sampai dengan 8 menit itu adalah golden periodenya. Artinya kalau lebih daripada 8 menit si korban tersebut ataupun jantung dan otaknya tidak tersuplai oksigen, ya bisa menyebabkan kematian. Ya, atau sebelum kematian ada kecacatan pada korban tersebut. Oke, ini adalah keterlambatan dari BHD. Keterlambatan kemungkinan BHD ya tingkat keberhasilannya apabila kita menemukan langsung 1 menit itu tingkat keberhasilannya adalah 98 sampai dengan 100. Ya, 4 menit ya si korban bisa kita selamatkan 50-50, 50 daripada 100. Ya, tadi lebih daripada 10 menit karena golden periodenya ada 3 sampai dengan 8 menit. Artinya yang bisa kita tolong adalah 1 dari 100 korban tingkat keberhasilannya. Artinya apa, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bahwasanya kita harus memastikan bahwa si korban harus segera kita laksanakan pertolongan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ataupun memberikan kesempatan peluang untuk kemungkinan hidup. Ya, jadi keterlambatannya dari 1 menit, 4 menit, dan 10 menit. Ya, ke tingkat keberhasilannya silakan kita lihat. Tadi sudah kita bahas. Oke, ini adalah tahapannya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan, langkah-langkahnya, kemudian apa yang kita lakukan, ini adalah tindakannya. Di RSCAB ya. Atau kita lihat adalah nanti ada singkatannya, ini menurut AHA tahun 2020 ya. Guideline update-nya adalah seperti ini, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah dangers. Yang kedua respon, search for help, aktivasi panggilan gawat darurat, circulation, kemudian A-nya adalah airway dan juga B-nya adalah breathing. Ya, kita bahas satu persatu dari mulai dangers. Ya, yang pertama adalah dangers. Pastikan keamanan. Jadi Bapak, Ibu dan rekan-rekan semua apabila menemukan korban yang tidak sadar, henti nafas, henti jantung ataupun korban pingsan ataupun korban tidak sadarkan diri, kita sebagai penolong harus 3A. Aman pasien, aman penolong, dan juga aman lingkungan. Jangan sampai pada saat kita menolong ada di salah satu rumah sakit, ada seorang teknisi rumah sakit yang mengalami kejadian tersengat listrik, ternyata si teknisi tersebut masih berada di dalam plafon ya sebuah rumah sakit, kemudian plafonnya terbentuk dari baja ringan ya rangkaiannya, dan ada kabel yang memang terbuka, kemasan daripada kabelnya, kemudian si teknisi tersebut tersengat, kita menolong karena kondisinya masih menempel dengan aliran listrik sehingga si penolong juga ikut untuk tersengat. Maka dari itu kita harus berhati-hati, pastikan aman daripada penolong. Kemudian juga pada saat kita menolong ada runtuhan-runtuhan gedung atau bangunan. Misalkan ada korban kepalanya terbentur akibat tertimpa daripada plafon rumah sakit ataupun plafon gedung ruangan, ya kita pastikan bahwa pada saat kita menolong, si kita penolong ini aman daripada lingkungannya. Kemudian kondisi lantai juga, pada saat kita menolong jangan sampai karena si korban tersebut jatuh karena terpleset licinnya lantai, jangan sampai pada saat kita menolong ikut terpleset juga sehingga yang harusnya ditolong korban, kita pun yang tadinya ikut menolong harus ditolong juga. Kemudian yang berikutnya adalah respon. Ya, yang kedua adalah cek respon pasien. Boleh teriak setelah kita amankan korbannya, kemudian kita pindahkan ke tempat yang aman, kemudian kita cek respon daripada korbannya. Apabila korbannya laki-laki, kita panggil Pak,
Mas, Kang gitu ya. Atau kalau korbannya perempuan ya kita panggil Ibu, Mbak, Teteh, silakan. Ya, diteriak kemudian tepuk bahunya. Ditepuk bahunya, oke. Pak atau Bu, apabila tidak merespon ya, kita berikan stimulus daripada nyerinya. Bagaimana untuk memberikan stimulus nyerinya? Boleh kita menggunakan atau kita pencet di ujung jari si korban. Kita pencet di ujung jarinya, kita berikan rasangan nyeri ya. Kalau tidak merespon, apa yang kita lakukan? Ya. Yang berikutnya adalah respon. Ya, cek respon korban juga tadi sama ya. Kemudian apabila tidak merespon, apabila korban tersebut setelah kita berikan rasangan nyeri tidak merespon, kita meminta bantuan atau sought for help. Ya, kita minta bantuan. Bagaimana cara meminta bantuannya? Apabila kita di rumah sakit, karena rumah sakit kita sudah terakreditasi, silahkan teriak kode biru atau code blue. Ya, teriak code blue 4 kali sekeras-kerasnya. Ya, teriak sekuat-kuatnya. Jangan pada saat ada korban kita hanya teriaknya biasa saja, code blue, code blue, code blue. Bukan. Tapi kita harus teriak sekencang-kencangnya. Artinya apa? Kita merespon daripada orang-orang yang ada di sekitar. Kode blue, kode blue, kode blue. Teriak sekencang-kencangnya. Kemudian kita informasikan korbannya. Kemudian setelah kita informasikan korbannya, kita informasikan nama ruangannya atau letak posisi korbannya. Contoh, kode blue, kode blue, kode blue di depan ruang polimata, korban adalah laki-laki, dewasa. Oke, diinfokan. Jangan sampai tidak diinfokan. Nanti tim code blue yang akan datang atau tim medis yang akan membantu tidak bingung menemukan atau mengidentifikasi lokasinya. Oke, kalau Bapak Ibu sendiri ya, sendiri posisinya seperti ini ya, silakan aktifkan telepon seluler Anda untuk menelepon orang terdekat yang ada di posisi Anda. Ya, boleh orang terdekat atau langsung tersebut menelpon emergency ambulans atau respon emergency ya, silahkan ditelepon. Kemudian tidak ada respon lagi dari pasiennya, ya kemudian silakan aktivasi AED kalau ada AED di sekitar kita. Apa itu AED? Nanti kita bahas. Ya, kalau tidak ada, teriak minta bantuan. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengecek sirkulasi. Ya, cek nafas dan nadi bersamaan kurang dari 10 detik. Responnya atau dalam mengeceknya kita harus cepat. Bagaimana cara mengeceknya? Ya, di sini ada tulang krikoid, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, atau bahasa kitanya atau bahasa sehari-harinya adalah tulang jakun. Ya, ditarik 2 sampai dengan 3 cm ke kanan atau ke kiri. Cara mengeceknya. Oke. Nah, di sini dicek sambil kita melihat, mata kita melihat kepada pengembangan dada si korban. Ya. Kemudian setelah tidak ada cek nadi dan cek nafas pasien tersebut tidak ada, ya kemudian kita berikan kompresi 30/2 ventilasi, 30 RJP 2 ventilasi. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena ini adalah pertolongan pertama, ya tidak perlu menggunakan ventilasi, langsung saja ya hands only CPR. Jadi hanya langsung melakukan resusitasi jantung paru saja. Ya, selama 1 siklus atau 5 kali kita melakukan 30 kompresi itu 1 siklus selama 5 kali. 1, 2, 3, 4 sampai 30 itu 1 siklus. Kemudian 1 kali, kemudian yang kedua 1, 2, 3 sampai 30 itu yang kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima yaitu adalah 1 siklus daripada kompresi kita. Oke. Kemudian yang berikutnya, sirkulasi berikutnya adalah atur posisi pasien ya. Posisi pasien juga terletak di permukaan yang keras. Kemudian kita lihat posisi penolong juga berada di samping daripada dada pasien. Oke. Kemudian tangan kita berada di posisi dada pasien, ya ini ada tulang sternum atau diafragma. Silakan ditarik 4 jari ke atas atau sejajar daripada areola atau mamae ya. Kemudian kita lakukan pemompaan atau kita lakukan pompa atau kita melakukan penekanan ya pada pasien di dadanya, kemudian kita lakukan resusitasi. Bagaimana caranya nanti kita bahas bersama-sama pada saat workshopnya. Nah, ini adalah lakukan sirkulasi, kemudian kedalamannya minimal 5 cm. Nanti pada saat workshop ada pantomnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bagaimana cara kita melakukan resusitasinya, kemudian bagaimana cara kita melihat bahwa si
korban ataupun si pantom tersebut kita melaksanakan resusitasinya, kedalamannya seperti apa, kecepatannya seperti apa gitu ya, nanti kita laksanakan pada saat workshop. Karena ini harus dipraktekkan oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Ya, ini nothing impossible kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua tidak akan bisa kalau tidak akan melaksanakan prakteknya terlebih dahulu. Artinya, teorinya kita dapatkan, kemudian kita laksanakan prakteknya, baru kita laksanakan. Mudah-mudahan sih tidak ada di tempat kita bertugas ya, mudah-mudahan. Tapi apabila ada, ya kita sudah minimal bisa memahami dan juga bisa tahu apabila ada kejadian seperti ini, apa langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita. Kecepatannya adalah 100 sampai dengan 120 kali per menit. Ya, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jangan 1, 2, 3 itu tidak efektif. Tapi kecepatannya adalah 100 sampai dengan 120 kali per menit. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nah gitu, sampai dengan 30. Oke, kemudian ini adalah titiknya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Ya, ini adalah titik untuk yang tanda X, itu adalah titik untuk kita melakukan tindakan RJP ya. Nanti pada saat workshop kita praktekkan, tangannya kita silang seperti ini, kemudian kita letakkan. Yang didorong adalah dari mulai bahunya. Jadi bukan tangan yang ditekuk gini ya, bukan dari dorongan tangan, tapi dorongan bahu. Akhirnya apa? Adik kuat. Kemudian kita berikan kepada pasiennya juga kuat. Ya, itu yang bisa kita praktekkan ya. Kemudian nanti juga pada saat workshop ataupun praktek juga posisi telapak tangannya, bagaimana berdirinya lutut kita, kemudian bukan berdiri, memposisikan lutut kita di bawah pasien itu seperti apa, nanti kita praktekkan pada saat workshop. Meletakkan tangannya, posisi pasiennya seperti apa, nanti kita bisa lihat gitu ya. Kita berada di kanan atau berada di kiri, bagaimana dengan satu penolong, dua penolong, nanti kita laksanakan pada saat workshop. Ini adalah materi ataupun teoritis yang teorinya yang bisa kami sampaikan, tapi untuk lebih memastikan dan lebih meyakinkan bahwa ini adalah Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa melaksanakan hal tersebut, nanti kita praktekkan pada saat workshop. Oke, penolong awam tidak terlatih. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ya saat ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua adalah melaksanakan untuk melatih ya, minimal pada saat kita melaksanakan tindakan resusitasi, karena kita tidak mengetahui pasien tersebut atau korban tersebut ada penyakit menularkah, atau ada penyakit yang mohon maaf, ada penyakit yang memang harusnya tidak dilakukan tindakan ventilasi, maka dari itu silakan untuk melaksanakan hands only CPR. Kalau tadi di awal disampaikan ada 30:2 ya, 30 untuk kompresi, 2 ventilasi. Kalau ada alatnya namanya ambubag atau bagging gitu ya. Nah, itu boleh kita melaksanakan ventilasi. Tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, hands only CPR sampai dengan si penolong ataupun tim Code Blue di rumah sakit ini datang. Oke, kemudian kalau ada, karena itu sebagai barrier untuk menghalangi atau untuk meminimalisir kontak daripada tubuh kita ataupun bagian kita untuk mouth to mouth. Ya, artinya sekarang laksanakan saja hands only CPR sampai dengan penolong datang. Karena apa? Di rumah sakit ada indikator mutunya bahwa untuk datang pada saat kita melaksanakan kode blue, ya tim kode blue itu minimal di bawah daripada 5 menit untuk datang ke lokasi pada saat ada korban henti napas di jantung. Oke, ini adalah rekomendasi dari AHA tahun 2020 ya, untuk korban dewasa dan remaja 5 sampai dengan 6 cm, 30:2, 30 kompresi, 2 ventilasi. Oke, untuk anak ya 1 tahun sampai dengan puber, yaitu 15:2 untuk 2 penolong, 30:2 untuk 1 penolong. Ya, untuk bayi, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, untuk bayi ya itu kurang dari 1 tahun ya, untuk 2 penolong 15:2, 30:2 untuk 1 penolong. Ya, tekniknya juga berbeda. Kalau pasien dewasa, tekniknya tadi seperti digambar. Kalau anak-anak pediatrik dengan 1 tangan. Ya, kemudian untuk neonatus ataupun bayi dengan 2 jari atau 2 jempol. Jadi di dadanya si korban, nanti pada saat workshop kita praktekkan ya untuk lebih jelasnya. Tapi dalam hal ini untuk bayi diletakkan di bagian titik untuk dilaksanakan RJP atau resusitasi, kemudian 2 jempol kita atau 2 jari kita tempelkan di dada si bayi. Oke, untuk melakukan penekanan.
Oke, ini adalah tindakan-tindakan untuk mobilisasi apabila ditemukan korban ada gangguan airway-nya, ya. Kemudian tata laksananya seperti apa, kemudian ini untuk lebih kepada keadaan gawat darurat di luar rumah sakit. Tapi untuk di dalam rumah sakit, dalam hal ini ya, serahkan saja ke tim medisnya ya. Untuk apa? Untuk meminimalisir resiko cedera cervicalnya meningkat. Ya, apabila terjadi di tempat kita bertugas. Tapi kalau tidak ada orang medisnya atau tidak ada alat untuk membantunya, bisa menggunakan handuk yang besar. Handuk digulung, kemudian diletakkan, dimasukkan ke bawah leher. Ya, lehernya jangan diangkat, tapi dimasukkan di celah-celah leher sini. Kita dorong, kemudian kita mobilisasi. Ya, atau bisa menggunakan spray pada tempat tidur, spray untuk kasur kita. Bisa menggunakan taplak meja untuk meja makan yang besar. Kenapa? Ini untuk melindungi daripada bagian servikal kita. Kemudian ini juga apabila ada sumbatan, obstruksi farsial, ya tekniknya adalah menggunakan teknik seperti ini. Chin lift, head tilt, kemudian bisa juga jaw thrust posisinya seperti ini, ya yang bawah. Nah, untuk yang head tilt, kemudian kepalanya ditengadahkan, kemudian dagunya didorong ke atas, itu adalah teknik head lift dan juga chin lift. Ya, ini adalah teknik-teknik untuk membebaskan jalan nafas pada saat si korban ada sumbatan ataupun ada obstruksi. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa saat ini untuk breathing, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ya untuk breathing tidak disarankan. Kalaupun memang mouth to mouth tidak, breathing untuk mouth to mouth-nya tidak disarankan. Ya, apalagi korbannya, mohon maaf, ya ada luka di bagian mulutnya atau ada luka di bagian saluran pernafasan atasnya. Ini mohon untuk tidak dilakukan mouth to mouth. Ya, silahkan lakukan hands only CPR saja sampai dengan penolong datang. Dalam hal ini adalah tim medis yang datang. Ya, ini untuk breathing. Ya, jadi untuk breathing, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sekali lagi ya, ini disampaikan bahwa untuk proses mouth to mouth ini serahkan kepada tim medis yang memang sudah datang. Ataupun kalaupun memang ada bariernya ataupun alatnya untuk melakukan mouth to mouth gitu ya, alatnya silahkan dilakukan. Nanti pada saat workshop kita jelaskan bagaimana teknik untuk melaksanakan tindakan mouth to mouth kalau ada bariernya. Ya, tapi kalau tidak ada ya mohon untuk tidak dilaksanakan. Oke, ini evaluasi tadi hands only CPR ya, boleh. Ya, AHA tidak menyebutkan evaluasi tiap 5 siklus, boleh evaluasi dilakukan tiap 2 menit. Ya, silakan teman-teman mau menggunakan yang mana. Tiap 2 menit dievaluasi boleh, atau tiap 5 siklus dievaluasi boleh. Silakan teman-teman mau ataupun Bapak Ibu menggunakan evaluasi mau yang mana. Kemudian pada saat dievaluasi kita lihat, jika nafas tidak ada, oke, kemudian nadi tidak ada, lakukan kompresi lagi. Ya, setelah 2 menit atau setelah 5 siklus kita laksanakan ya, kompresi dan ventilasi 30:2, ternyata nafasnya tidak ada, nadia tidak ada, silakan lakukan kompresi ataupun RJP lagi ya. Nah, kemudian kita evaluasi lagi selama 2 menit ataupun setelah 5 siklus ya. Jika nafas tidak ada, nadi ada, kita berikan ventilasi 10 kali per menit ya. Menggunakan apa? Menggunakan bagging atau menggunakan ambu bag. Ya, tentunya ini bisa kita kolaborasi ya dengan tim medis ataupun tim penolong Code Blue yang sudah ada di lokasi. Kemudian jika nafas ada, nadi ada, kita berikan recovery position seperti gambar yang ada di sini. Ya, posisinya seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita untuk melaksanakan recovery position? Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Ya, yang pertama, ya gambar yang ujung sana, oke. Ya, kita posisikan pasien tangannya atau kita mau miring kemana. Kalau mau miring ke kiri, ya tangan kiri yang diangkat. Gitu ya. Kemudian kita posisikan tangan kanan korban, tangan kirinya berada di bawah. Kemudian gambar yang kedua, ya si pasien tangan kirinya berada di bagian leher, telinga korban. Ya, kemudian dimiringkan. Ya, kakinya ditekuk dulu. Ya, kaki kirinya tentunya, kemudian kita miringkan si korbannya. Ini adalah cara melakukan recovery position. Oke, kemudian kita lanjut kepada sirkulasi atau siklus pada saat CPR. Yang pertama cek respon, kemudian minta pertolongan, kemudian setelah minta pertolongan kita cek
daripada nadi dan juga nadi karotis pasien dan juga pengembangan dadanya. Ya, cek nadi. Setelah cek nadi tidak ada, nafas tidak ada, kemudian kita laksanakan CPR. Oke, resusitasi jantung paru. Kemudian kita evaluasi ya tiap 2 menit ataupun tiap 5 siklus. Kemudian setelah tidak ada merespon, ya setelah kita tidak ada respon, kita lakukan ulang. Setelah ada respon, ya silahkan kita recovery position pada korbannya. Ya. Kemudian ini adalah resusitasi pada anak, ya jantung paru pada anak. Ya tadi saya sampaikan apabila ada 1 penolong atau 2 penolong. Kalau dewasa tadi posisi tangan kita seperti ini, ya. Ini tangan kanan, boleh tangan kanan yang di atas, boleh tangan kiri yang di atas, kemudian kita posisikan. Kalau pasiennya pediatrik, ya di atas pasien pediatrik atau pasien anak, posisinya adalah 1 tangan, ya 1 tangan posisinya. Kemudian untuk pasien neonatus menggunakan seperti ini, ya 2 jari ataupun menggunakan jempol ataupun menggunakan 2 jari. Oke, ini adalah video bagaimana cara kita meresusitasi pada pasien bayi ya, dari mulai lahir sampai dengan 1 tahun. Check the infant for consciousness. Gently tap the shoulder or flick the bottom of the heel and shout. Oke, dibangunkan atau direspon daripada cek no respon daripada bayinya. Ya, telepon atau memeriksa bantuan. If the infant is lying on their stomach, turn them onto their back. They should be lying on a hard, flat surface. Check the breathing and Oke, sambil kita mengecek nafasnya. Look for signs of life and breathing for no more than 10 seconds. No breathing or signs of life. Begin CPR. Ya, tidak ada pernafasan. Ya, kemudian kita lakukan CPR. Oke, ini adalah proses di mana titik kita melaksanakan CPR 2 jari. Oke, 1 sampai dengan 1,5 inch. Oke. Lihat cara menghitungnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kedalamannya juga kita lihat. After giving compressions, give breaths. Tilt the infant's head back slightly. Oke, ini tadi saya sampaikan held it and chin lift. Oke, ini untuk membebaskan jalan nafas si korban. Oke, ini adalah proses tindakan untuk mentumbuh. Small, slow breaths. Watching for the infant's chest to rise. Continue with 30 compressions, 2 breaths. Continue CPR until you see signs Terus lakukan CPR or help arise. sampai dengan penolong datang. Oke, ini adalah berikut adalah bagaimana cara penolong pada pasien neonatus ya atau bayi. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ya resusitasi jantung dan paru pada bayi neonatus ya, kompresi dengan keras dan cepat 100 sampai dengan 120 kali per menit sama seperti pasien dewasa ya, yang kedalamannya 2 sampai dengan 2 inch ya atau 5 sampai dengan 6 cm pada pasien dewasa. Jangan overventilasi ya, bergantian kompresi dan juga ventilasi tiap 2 menit. Oke, ini adalah AED yang tadi sempat kita singgung di awal. Ya, bagaimana cara kita melaksanakan atau bagaimana cara kita menggunakan AED ya. Kemudian nyalakan AED. Nah, ini kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua berjalan di sebuah mal-mal yang besar atau di fasilitas publik yang memang dalam hal ini kantor kementerian atau kantor pemerintahan, dalam hal ini kemudian rumah sakit, pasti menemukan alat yang seperti ini digambar, itu namanya adalah AED ya. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ya kita masuk resusitasi jantung dan paru pada saat kita menemukan AED di salah satu rumah sakit. Atau AED ini bisa kita temukan di perkantoran, ya kantor-kantor kementerian atau fasilitas publik lainnya, stasiun, kemudian mall besar, itu sudah ada alat yang namanya AED. Seperti ini gambarnya, ya. Automatic external defibrillation. Oke. Kemudian bagaimana cara kita melaksanakannya atau bagaimana cara kita menggunakannya? Yang paling pertama adalah ikuti perintah dari AED tersebut. Ya, untuk di Indonesia AED tersedia dengan 2 bahasa, dengan bahasa Inggris dan juga
kedua adalah dengan bahasa Indonesia. Silakan ikuti petunjuk daripada AED tersebut. Kemudian akhiri siklus RJP, menganalisa dan melakukan shock ataupun defibrilasi. Kemudian yang ketiga adalah segera RJP setelah shock defibrilasi dan minimasi interupsi terhadap kompresi dada. Bagaimana cara melaksanakannya? Oke, kita lihat videonya. Kita lihat videonya. Save stations belong everywhere, and they house life-saving defibrillators, which provide us with the power to save life. This video brought to you by Action First Aid, committed to saving more lives by increasing access, awareness, and education on these amazing life-saving devices. Your school houses a save station that's easy for any one of us to use. In the event of an emergency, it's important you understand what to do. Ya, AED berada di dinding daripada gedung, sebuah gedung. Nah, itu biasanya mudah untuk dijangkau dan mudah untuk diambil. Oke, ini ada korban tiba-tiba terjatuh sedang bermain basket. Oke, meminta bantuan, tidak ada merespon, minta bantuan, dan lakukan pemeriksaan pada korban tersebut, cek nadi dan juga lihat pernapasannya. Ya, buka jalan nafasnya, kemudian sambil dilihat, cek nadinya, nadi karotis. Oke, tidak ada respon pada si korban tersebut, dilakukan CPR sambil mengambil AED-nya pada korban tersebut. Kalau di rumah sakit, mohon maaf, kalau di luar negeri sudah terbiasa melakukan tindakan seperti ini karena memang orang awam diajarkan. Nah, mudah-mudahan di negara kita segera terrealisasi dan minimal ketika kita menemukan korban henti nafas, henti jantung di negara kita atau di Indonesia bisa kita melaksanakan pertolongan. Oke, kita nyalakan AED-nya, kemudian kita ikuti instruksi daripada AED-nya, kemudian kita laksanakan, ikuti instruksinya, tempel pad-nya yang ada pada AED tersebut. Oke, kita ikuti instruksinya. Pada saat melaksanakan shock, ya jangan kita tempel atau kita menyentuh pada pasiennya. Always know where your save station is located. Keep up with your CPR and AED skills. Make sure your AED is always ready for rescue. Spread the word to increase awareness of these amazing life-saving devices. Be part of the next great save. Always be on the lookout for the nearest save station. Know where it is and don't be afraid to use it. Together, we have the power to save a life. Oke, berikut tadi sudah kita lihat bersama-sama bagaimana cara kita melaksanakan atau bagaimana cara kita untuk menggunakan AED di tempat kita bertugas. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan atau bisa menggunakan AED tersebut, ya. Kalaupun memang nanti ada yang belum jelas bagaimana cara menggunakannya, kemudian tadi penasaran tadi menggunakan bahasa Inggris misalkan. Nah, saat ini di tempat kita apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nanti pada saat workshop akan kami kenalkan lebih lanjut terkait dengan AED. Kemudian dilanjutkan dengan resusitasi jantung paru, ya, bagaimana cara kita menghentikan RJP, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ya. Yang pertama ini adalah pada saat kita menghentikan resusitasi jantung paru ini, ya, itu mutlak adalah keputusan dari dokter, ya. Kemudian nafas dan nadi karotis tidak ada, ya. Kemudian nafas dan nadi karotis itu ada, ya, artinya apa? Pasiennya sadar, ya. Kemudian penderita bergerak, ya, pasiennya juga sadar. Kemudian tim lain datang, dalam hal ini adalah tim code blue datang. Artinya kalau tim code blue datang, tugas kita si penolong atau yang menemukan pertama si korban tata laksana henti nafas di jantung, kita serahkan kepada tim code blue-nya. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungannya yang berbahaya. Contoh misalkan ada gempa yang luar biasa, ruangannya atau gedungnya mau runtuh, kita menyelamatkan si korban misalkan, ternyata khawatir gedungnya mau runtuh atau ada plafon ataupun ada bahaya yang memang mengancam, itu boleh kita tidak melaksanakan RJP. Kemudian terdapat ada tanda-tanda kematian, ya, ada beberapa tanda-tanda kematian, salah satunya adalah sudah mulai kebiruan atau sudah kekurangan oksigen gitu, ya. Kemudian ada kebiruannya di ujung-ujung jari, kemudian di konjungtiva, yaitu sudah ada tanda-tanda kematian gitu, ya. Atau penolong kelelahan,
Ini kita sebagai penolong kelelahan karena tim Code Blue-nya atau tim penolong yang lainnya, tim medisnya tidak kunjung datang. Ya, itu boleh kita hentikan. Ya, khawatir kita juga merasa kelelahan, akhirnya ikuti RJP juga. Itu yang memang tindakan-tindakan atau hal-hal yang bisa menghentikan RJP itu kita hentikan. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini kita lihat adalah komplikasi daripada tindakan RJP tersebut. Ya, yang pertama itu adalah salah satunya adalah patah tulang dada atau iga, kemudian bocornya paru-paru, kemudian perdarahan dalam paru-paru, ya, luka dan memar pada paru-paru dan robekan pada hati, ataupun yang memang untuk si penolong, ya, dalam hal ini adalah penolong bisa menyebabkan infeksi. Makanya di awal pada saat kita melaksanakan resusitasi itu 3A, aman diri, aman pasien, dan juga aman penolong, gitu ya. Nah, ini adalah SOP Code Blue di rumah sakit kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nanti bisa dibahas atau bisa dibaca ulang, ya, SPO ataupun standar prosedur operasional Code Blue di rumah sakit RSUD Kisah Kota Depok, ya. Oke, jadi peran-perannya sudah ada dari kapten, asisten 1, asisten 2, sirkuler, tim kiper, dan cara pencatatan ini sudah ada untuk tim Code Blue-nya. Artinya, pada saat si penolong ataupun yang menemukan pertama kali ada korban henti nafas di jantung yang nanti akan melaksanakan tindakan berikutnya, 5 orang ini tim Code Blue-nya dan sudah ada perannya masing-masing. Jadi, pada saat teman-teman menyerahkan kepada tim Code Blue-nya, ya, sudah tidak perlu khawatir. Karena apa? Peran dan tupoksinya sudah ada, di SPO ini sudah diatur. Artinya, standar operasionalnya untuk menyelamatkan korban tersebut, yaitu sudah tercatat dalam SPO tersebut. Oke, nah ini adalah bagian zona-zonanya, ya. Kemudian ini referensi yang kami gunakan, ya. Dan mudah-mudahan referensi ini silahkan menjadi tambahan untuk rekan-rekan semua membuka wawasan, membuka cakrawala kembali untuk melihat atau mereview dan juga bisa menganalisa lagi, membaca-baca lagi daripada BHD, materi BHD yang memang barusan kami sampaikan. Ini ada kata-kata yang menarik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dari Colin Powell, ya, kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Itu saja Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tidak hanya untuk di lingkungan tempat kita bertugas, minimal pada saat kita menolong ataupun ada korban di tetangga kita atau di keluarga kita sendiri. Apabila ada contoh, ada riwayat penyakit diabetes mellitus misalkan, ya, kok tiba-tiba korbannya tidak sadarkan diri, kita bisa menentukan apakah ini henti nafas atau ini hanya pingsan karena kejadian penyakitnya. Nah, itu bisa kita bedakan. Artinya tata laksana di awal Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa lebih aware lagi, bisa lebih tahu lagi, dan juga bisa lebih melaksanakan tata laksana di awal untuk menolong si korban untuk masa depan kehidupan yang lebih baik. Saya Wisnu Adi Sunyoto, sampai berjumpa di gelombang dan acara yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.